Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswali, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate semester 3. Jadi ini adalah video ketiga mengenai praktikum basis data bagian ketiga. Nah, jadi pada bagian ketiga ini kita akan melaksanakan praktikum pada modul ketiga. Nah, pada modul ketiga kita sebagai mahasiswa dituntut untuk mengetahui dan mampu menggunakan perintah select dengan berbagai kondisi tertentu. Kemudian tujuan yang kedua yang harus kita tempuh juga adalah mahasiswa mengetahui dan mampu menggunakan perintah delete. Nah, jadi dalam video modul ketiga ada 10 poin atau 10 perintah yang harus kita jalankan. Langsung saja menuju pada perintah yang pertama. Nah, pada praktikum sebelum masuk pada perintah pertama, pada praktikum ini tabel yang digunakan adalah tabel employees underscore id underscore asxx underscore xgl underscore snn yang sudah dibuat pada praktikum sebelumnya. Jadi kita masih menggunakan tabel yang sudah kita buat pada modul kedua. Nah, langsung saja. Satu, buatlah dan jalankan perintah di Apex untuk mendapatkan tampilan seperti pada gambar berikut. Ini adalah gambarnya. Nah, pada tabel yang dihasilkan, satu, ada kolom tambahan, yakni kolom nama lengkap dan email lengkap. Jadi di sini ada kolom nama lengkap dan email lengkap. Nah, pada kolom nama lengkap ada spasi antara nama depan dan nama belakang. Jadi kolom nama lengkap ini merupakan gabungan dari last name dan first name. Kemudian data dari gabungan ini ada spasi. Contohnya antara Stephen dan King. Itu mempunyai spasi. Nah, ketiga, pada kolom email lengkap ada tambahan tulisan @gmail.com. Nah, jadi pada data pada email itu ada tambahan data yaitu @gmail.com. Itu dalam tabel tambahan email lengkap. Oke, langsung saja kita masuk. Sini kita masih menggunakan Apex. Oke, langsung saja. Last name, first name, kemudian first name. gmail.com 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 email lengkap. Oke, seperti ini. Kemudian from tabel underscore id underscore a617 underscore sgl underscore s69. Nah, ini adalah perintah untuk
eh, yang terdapat pada perintah pertama. Ini coba kita running. Kalau untuk perintah pertama seperti ini kita tidak perlu blok, langsung kita running saja. Nah, di sini kita bisa lihat ada tambahan kolom nama lengkap. Sini sesuai nama lengkap. Kemudian pada data pada nama lengkap itu ada spasi diantaranya, itu Stephen, antara Stephen dan King ada spasi. Nah, kemudian email King, ini kita lihat. Nah, kemudian pada data email lengkap ada tambahan data yaitu email@gmail.com tanpa spasi. Seperti ini kira-kira. Mungkin itu saja perintah untuk pada perintah nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan maksud dari tiap perintah yang Anda gunakan pada langkah praktikum nomor 1. Jadi pada perintah kedua kita diminta untuk menjelaskan perintah pada nomor 1. Nah, di sini kita masih menggunakan perintah select untuk menampilkan data dari beberapa kolom, yaitu kolom last name dan first name. Nah, kemudian ada kolom tambahan yaitu nama lengkap, di mana data pada nama lengkap itu merupakan gabungan dari first name dan last name. Nah, untuk menggabungkannya kita menggunakan rangkaian, yaitu garis berdiri tegak seperti ini, 2, kemudian ada last name, agar yang data yang duluan adalah first name sini. Nah, cara untuk agar ada spasi di antara keduanya, di antara dua rangkaian ini ada sini spasi, karakter spasi sini. Kita beri spasi seperti ini. Kemudian untuk data itu harus diapit oleh tanda koma di atas, tanda petik 1 di atas. Dan last name. Nah, kemudian untuk membuat kolom tambahan nama lengkap kita menggunakan perintah as. Nah, tujuan as ini berarti bahwa kolom first name dan last name ini akan masuk kepada ini kolom tambahan nama lengkap. Nah, untuk penamaan kolom tambahan itu kita menggunakan, jangan lupa kita apit dengan 2 tanda petik. Nah, ini koma di atas, 2 koma di atas seperti ini. Nah, kemudian email, kita tampilkan email. Nah, caranya sama seperti kolom pada perintah untuk menampilkan nama lengkap. Cuma saja di sini kita hanya menggabungkan data pada email dan data tambahan, bukan kolom tambahan. Kita menggunakan data tambahan. Dimana ketika kita menggunakan data tambahan, kita apit menggunakan tanda rangkaian, kemudian kita masukkan data tambahan tersebut yang diapit oleh tanda petik 1 di atas. Kemudian sama kita masih menggunakan as, kemudian masukkan kolom tambahan itu email lengkap. Berarti bahwa kolom data pada email dan dan gabungan dari data tambahan akan masuk pada kolom email lengkap. Kemudian from berarti adalah data ini berada pada ini tabel employees underscore id underscore a617 underscore sql underscore s69 yang sudah tadi kita buat. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk pada nomor 2. Nomor 3. Maaf, nomor 3. Suatu saat pimpinan akan memberikan bonus tahunan kepada setiap karyawan. Nah, jumlah bonusnya adalah 35%. 35% dari jumlah gaji yang diterima karyawan dalam 1 tahun. Nah, pimpinan ingin mengetahui berapa jumlah bonus yang diterima oleh setiap karyawan dan berapa total gaji yang diterima oleh karyawan tersebut saat terima gaji pada bulan di mana bonus tersebut dibayar. Perlu diketahui bahwa nilai yang ada pada kolom salary merupakan gaji bulanan. Nah, buatlah perintah untuk mendapatkan data ini sehingga tampilan seperti pada gambar berikut. Nah, ini tampilan pada data nomor 3.
Nah, pada tampilan ini dibuatkan dua kolom tambahan untuk menampilkan jumlah bonus dan jumlah gaji total yang akan diterima. Nah, jadi di sini pada perintah nomor 3 kita dibuatkan tabel, tetapi dalam tabel sini ada dua kolom tambahan, yaitu kolom bonus, jumlah bonus, dan jumlah gaji total yang akan diterima. Nah, jadi langsung saja kita langsung masuk pada Apex, pada ruang kerja Apex, oke. Di sini kita akan menampilkan last name, first name, dan salary. Oke. Lihat sini ada kolom bonus. Kolom bonus terima 1 tahun. Akan menampilkan berapa bonus tahunan pada jumlah bonusnya adalah 35% dari jumlah gaji yang diterima karyawan dalam 1 tahun. Oke. Sini ke salary. Maaf, ini harus kita klik dengan tanda petik 2 ini. Kemudian ada kolom tambahan jumlah gaji. Terima kasih pada bulan yang bonus tersebut dibayar. Oke, kita coba. Itu ditambah dengan ini. Perintah ini kita copy saja agar lebih menghemat waktu. Nah, seperti ini. Dan kita buatkan kolom tambahan, yakni jumlah gaji, diterima. Oke. Jangan lupa untuk sini kita copy saja. Nah, ini merupakan cara untuk menjalankan perintah pada nomor 3. Coba kita running saja. Nah, untuk pada perintah kedua dan seterusnya itu sebelum kita running kita blok terlebih dahulu. Oke, kita running. Wah, maaf, sini ada error. Invalid identifier. Sini ada kesalahan, maaf. Sini ada kesalahan. Gaji diterima 2 bulan tambah untuk menyampaikan jumlah bonus dan jumlah gaji total yang akan diterima. Salary, last name, first name, salary kali 12 kali 35 per 100 as bonus.
salary ditambah ini plus jumlah gaji diterima. Coba mungkin kita tes running ulang. Oh maaf, di sini pada call first name kita lupa. Nah ini, jadi ini kita menambahkan underscore atau garis bawah. Oke, kita coba. Nah, berhasil. Di sini terdapat dua kolom tambahan, yaitu bonus dan jumlah gaji diterima. Nah, untuk data-datanya apakah kita lihat? Ini sudah sesuai. Nah, mungkin itu saja perintah pada nomor 3. Kita langsung menuju pada nomor 4. Jelaskan maksud dari tiap perintah yang Anda gunakan pada langkah praktikum nomor 3. Nah, di sini kita masih menggunakan perintah select. Kemudian kita menampilkan last name, first name, dan salary ini. Nah, kemudian bonus ini merupakan jumlah bonus per tahun dikali dengan 35%. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa salary pada data pada kolom salary merupakan gaji bulanan. Nah, jadi kita harus membuat dia agar menjadi gaji per tahun dengan cara kita kalikan 12. Nah, di sini kita menggunakan operasi matematika. Nah, jadi pada operasi matematika penggunaan tanda kurung ini sangat penting, di mana ketika kita menggunakan tanda kurung, maka operasi yang dieksekusi pertama adalah operasi yang berada dalam tanda kurung. Di sini kita pisahkan. Nah, agar dia mengeksekusi untuk mengkalikan antara salary dan 12. 12 ini merupakan jumlah bulan per tahun. Nah, karena salary ini adalah jumlah bonus per bulan, maka kita kalikan 12, yaitu jumlah bulan per tahunnya. Kemudian 35% ini merupakan 35%. Jadi kita konversi ke bentuk pecahan menjadi 35 per 100. Nah, kemudian hasil dari perkalian ini perkalian salary kali 12 dan 35 per 100 akan dikalikan lagi, sehingga menghasilkan data pada bonus ini, yaitu 100.800. Sama juga kita menggunakan perintah as juga pada langkah pertama untuk membuat bonus tambahan. Jadi data hasil ini dia masuk kepada kolom bonus tambahan. Nah, kemudian untuk jumlah gaji diterima, di sini adanya operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan kita tambah dengan operasi yang ada pada tabel tambahan bonus. Ingat pada bonus tambah tabel tambahan ini dia tidak masuk dalam sistem database. Jadi dia hanya akan muncul ketika perintah dijalankan. Itu jadi dia tidak termasuk dalam sistem database. Jadi ketika sini kita langsung taruh bonus, dia tidak akan terbaca. Jadi kita harus memasukkan operasi yang berada di dalamnya, itu ini. Seperti ini tadi. Nah, kemudian hasil penjumlahan ini dia masuk kepada jumlah gaji diterima atau kolom tambahan ini. Masih menggunakan perintah as juga. Kemudian jangan lupa kita merujuk pada tabel. Ini from employees, data pada tabelnya. Jadi mungkin itu saja penjelasannya. Langsung saja kita menuju ke perintah nomor 5. Buatkan perintah di Apex dan jalankan untuk mendapatkan karyawan yang sudah bekerja sebelum tahun 1998. Jadi kita diminta untuk mendapatkan data karyawan yang sudah bekerja sebelum tahun 1998. Oke, jadi di sini kita tampilkan di sini untuk tampilkan data karyawan. Kita menggunakan bintang untuk menampilkan semua datanya. Itu masukkan semua data pada tabel ini.
di sini kita menggunakan clause where sebagai kondisi atau syarat untuk data-data tersebut muncul. Sini syaratnya bahwa menampilkan data karyawan sudah bekerja sebelum tahun 1998. Berarti kita menggunakan kolom hire date. Sebelum kita menggunakan operasi di bawah. Oke, kemudian karena tipe datanya hire date, kita menggunakan to date tahun 1998. Kemudian kita deklarasikan formatnya. Sini tahun 4 digit, menggunakan Y 4 digit. Oke, seperti ini. Nah, ini dia perintah untuk menampilkan data karyawan yang sudah bekerja sebelum tahun 1998. Coba kita running, kita blok, kemudian kita running. Nah, sini data dari karyawan yang telah bekerja atau yang sudah bekerja dari sebelum tahun 1998. Jadi ini adalah karyawan yang sudah bekerja di bawah 1998. Jadi di atasnya selain di atas 1998 itu tidak akan muncul. Oke, langsung saja kita menuju pada perintah nomor 6. Jelaskan maksud dari perintah yang dipakai pada langkah ke-5. Nah, di sini kita minta menjelaskan. Di sini kita masih menggunakan perintah select. Kemudian kita menampilkan tanda bintang. Nah, tujuannya untuk menampilkan seluruh data from employees pada tabel ini, employees underscore ID underscore A617 underscore SQL underscore S69. Nah, di sini ada kondisi. Nah, atau syarat yang harus kita data-data apa yang harus kita tampilkan. Kita menggunakan perintah clause where karena yang diminta adalah tanggal sebelum tahun 1998. Nah, itu dia berada pada kolom hire date. Nah, pada kolom hire date itu menggunakan tipe data to date. Jadi kita masukkan ini to date. Ini khusus untuk tipe hire date, untuk kolom yang menggunakan tipe data date. Ini sini kita menggunakan ini operasi ini tanda panah kiri menuju kiri itu berarti di bawah. Nah, di sini kita masukkan data yang menjadi syarat tadi, yaitu 1998. Kemudian pada tipe data date kita harus deklarasikan dulu formatnya. Nah, di sini karena tahunnya adalah Y, kemudian di sini menggunakan 4 digit, nah, kita menggunakan Y itu 4 digit pula. Itu saja. Mungkin itu saja penjelasannya. Oke, kita masuk pada perintah ke-7. Buatkan perintah untuk menampilkan nama depan dan nama karyawan beserta besar gaji bulanannya, khusus untuk karyawan yang mempunyai gaji antara 10.000 sampai 20.000. Nah, jadi kita diminta untuk menampilkan nama depan dan nama karyawan, kemudian besar gaji bulanannya, khusus untuk karyawan yang mempunyai gaji antara 10.000 sampai 2.000. Berarti kita menampilkan nama depan karena pada tabel ini tidak ada namanya nama karyawan. Jadi ini merupakan nama kolom tambahan, kemudian beserta gaji bulanan, yaitu pada kolom salary. Di situ kita diminta untuk menampilkan itu kolom salary. Oke, ini langsung saja kita masuk pada perintah select. Pertama tadi kita disuruh menampilkan first name atau nama depan, kemudian kolom gabungan. Sini kita buat saja untuk menggabungkan first name. Sini kita menggunakan pakai saja ini agar ada spasi, kemudian kita gabungkan dengan last name dengan nama kolom tambahannya adalah
Oke. From ini employees, Ctrl C. Oke. Nah, di sini ada syarat, yaitu khusus untuk karyawan yang mempunyai gaji antara 10.000 sampai 20.000. Oke. Jadi di sini kita tampilkan juga. Oh iya, sini tadi juga untuk menampilkan gaji bulanan. Nah, jangan lupa di sini kita masukkan salary. Oke, seperti ini. Di sini ada kolom tambahan juga, itu kita masih menggunakan perintah where, kemudian masukkan yang menjadi syaratnya, kemudian antara iya between 10.000 and 20.000. Oke, ini adalah cara untuk menampilkan data first name dan nama karyawan dan gaji bulanan, di mana syaratnya adalah datanya muncul hanyalah karyawan yang mempunyai gaji bulanan antara 10.000 dan 20.000. Oke, kita coba running dulu, kita blok, kita running. Maaf, ini ada kesalahan. Oh, sini maaf, sini kita lupa untuk ketik. Oke. Nah, ini dia, kita diminta untuk menampilkan first name dan nama karyawan, kemudian gaji bulanan, di mana kondisi gaji bulanan yang muncul atau data karyawan yang muncul adalah karyawan yang punya gaji di antara 100 dan 10.000 dan 20.000 ini. Jadi di bawah 10.000 dan di atas 20.000 itu tidak akan muncul datanya. Oke, sini kita bisa lihat. Oke, itu saja perintah pada nomor 7. Langsung saja saya akan jelaskan sedikit. Di sini kita sama seperti halnya di perintah sebelumnya, kita masih menggunakan perintah rangkaian untuk membuat data pada kolom baru, kolom tambahan. Kita kemudian kolom tambahan kita beri nama karyawan dengan menggunakan perintah as. Nah, di sini kita masih menggunakan perintah where sebagai syarat. Nah, ini between ini berarti nilai itu di antara. Jadi ketika ada perintah untuk menampilkan nilai di antara, nah ini kita menggunakan between. Berarti 10.000 sampai 20.000. Nah, di bawah 10.000 tidak akan muncul, di atas 10.000 tidak akan muncul. Kemudian kita apit dengan untuk berarti ini adalah istilahnya antara. Oke, itu saja. Langsung kita menuju pada perintah ke-8. Buatkan perintah untuk menampilkan seluruh kolom yang ada pada tabel, tapi baris yang muncul hanyalah data karyawan yang mempunyai huruf N pada first name. Oke, kita akan menampilkan seluruh data. Nah, tapi data yang muncul hanyalah data karyawan yang punya huruf N dalam first name. Oke. Kita coba. Bismillah. Seluruh data berarti select from. Oke, kita copy saja.
pada first name harus ada yang sini kita menggunakan, maaf saya agak lupa sedikit. Oh iya, kita like coba kita coba running. Jadi ini perintah untuk menampilkan data seluruh data pada kolom pada tabel, dengan syarat bahwa dalam kolom first name itu yang muncul hanyalah data yang mempunyai huruf N di dalam kolom first name. Di sini kita sama juga, hasilnya akan perintah select, kemudian untuk menyampaikan seluruh data menggunakan tanda bintang. Jangan lupa untuk from employees atau tabel yang dituju. Kemudian masih menggunakan perintah clause aware sebagai syarat. Sini first name sebagai objek syarat, yaitu first name. Kemudian like ini berarti adalah menentukan suatu karakter bernilai tunggal sebagai syaratnya tadi di mana sini. Kemudian jangan lupa pada perintah like itu kita untuk memasukkan data tunggal tadi kita diapit dengan ini tanda persen itu. Jadi dengan syarat bahwa first name like ini berarti dalam kolom first name data yang muncul hanyalah data yang mempunyai huruf N pada kolom first name. Itu saja. Oke, kita langsung menuju pada 9. Buatkan dan jalankan perintah untuk menampilkan data seluruh karyawan. Oke, data seluruh karyawan dan diurutkan dari yang paling lama masa kerjanya ke yang paling baru. Jadi kita akan menampilkan karyawan yang sudah lama bekerja ke karyawan yang baru bekerja. Berarti jadi urutannya itu dia naik ya, dari terendah ke yang tinggi, dari yang lama ke yang baru gitu. Oke, di sini ada, oke, sama kita akan menampilkan seluruh data dulu. Select bintang from employees underscore A67 underscore SQL underscore seperti ini. Kemudian yang tampil itu berarti dia terurut dari yang dari urutannya naik. Kalau urutannya naik berarti kita menggunakan order by untuk mengurutkan. Jadi data terurut order by yang paling lama berarti ini berdasarkan tahun ya, tanggal masuk bekerja itu pada hire date. Kemudian kita masuk menggunakan untuk naik kita ASC mungkin. Coba bismillah, kita coba running blok terlebih dahulu running. Nah ini, nah jadi di sini ini adalah contoh perintah untuk menampilkan karyawan yang sudah lama bekerja
seluruh data karyawan dengan syarat bahwa untuk mengurutkan data dari karyawan yang sudah bekerja sudah lama bekerja ke yang baru bekerja. Berarti di sini karyawan lama dan karyawan baru. Urutannya dari karyawan terlama ke karyawan yang paling baru. Jadi urutannya naik. Oke, itu saja. Langsung menuju pada nomor 10. Perintah apa yang membuat data bisa berurut seperti yang muncul pada langkah nomor 9. Oh, data. Nah, sini sama juga mesti menggunakan perintah select untuk menampilkan seluruh data. Itu dengan juga tanda bintang, kemudian tabel yang dituju. Nah, untuk mengurutkan data kita menggunakan perintah order by. Jadi dia akan mengurutkan data nih. Nah, high rate ini berarti kolom target atau kolom syarat. Ini high rate, ASC itu berarti datanya urutannya itu menaik. Berarti dari yang terendah ke yang tertinggi atau dari yang lama ke yang baru. Nah, sini karena disuruh untuk menampilkan karyawan dari karyawan yang sudah lama bekerja ke karyawan yang paling baru bekerja. Ini kita menggunakan perintah ASC. Jadi ASC itu adalah urutannya naik dari yang ke rendah ke yang tertinggi. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja perintah. Nah, dengan dijalankannya perintah nomor 10, maka berakhir pula praktikum bagian ketiga pada modul ketiga ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan karena yang benar hanya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.